awal perang Israel-Hamas di Gaza, relawan dan tenaga medis Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjalani aktivitas dengan berbagai keterbatasan, bahkan sempat harus mengungsi ke selatan daerah konflik itu. Kini harapan adanya gencatan senjata membuat mereka optimistis bisa kembali maksimal merawat pasien. Menjelang transisi kepemimpinan Amerika Serikat pada 20 Januari, Joe Biden kembali mendorong berakhirnya perang di Gaza. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump juga mengulangi ultimatumnya agar Hamas melepas semua tawanan sebelum ia dilantik. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Dalam negosiasinya untuk mengakhiri perang, pemerintahan Biden berkoordinasi dengan tim dari Trump. Di saat negosiasi dipimpin utusan Biden, Amos Hochstein. Calon utusan khusus Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, juga berbicara dengan pejabat Qatar yang menjadi perantara bagi Hamas. I actually believe that we're working in tandem in a really good way, but it's the president, his reputation, the things that he has said that are driving this negotiation. Israel dan Hamas akhirnya semakin dekat ke kesepakatan gencatan senjata dengan sejumlah fase penarikan pasukan Israel dan fase pembebasan sandera serta pertukaran tawanan. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 15 bulan dan sejak awal perang, Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara sudah ikut terdampak. Rumah sakit ini baru dibuka lagi pada pertengahan 2024 sebelum akhirnya kembali tidak beroperasi maksimal. Dengan meningkatnya intensitas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF beberapa bulan terakhir. Begitu wilayah utara Gaza kembali bebas dari pertempuran, Mercy Indonesia siap untuk kembali ke Rumah Sakit Indonesia. Informasi terakhir, kondisi pasien-pasien yang ada di dalam ini relatif stabil gitu ya, jadi tidak membutuhkan perawatan intensif, tapi masih dalam pemantauan. Teman-teman yang berada di dalam rumah sakit ini ya, sekarang dapat sumber listrik dari sisa panel surya ya. Jadi di Rumah Sakit Indonesia itu ada panel surya. Sebelumnya banyak ya, kena serpihan bom, ada yang rusak, tapi sisanya ini masih bisa dipakai dengan waktu terbatas. Menurut Habib Hadiki, gencatan senjata akan memudahkan perawatan pasien. Tetap sama ceasefire dan bantuan internasional logistik ya, terutama itu bisa masuk gitu ya. Menurut seorang ahli beda Mercy, perang membuat pelayanan kesehatan tak bisa optimal karena tenaga medis harus mengantisipasi adanya perintah evakuasi. Nah, pada saat itu juga kami mulai perjalanan dari Rumah Sakit Kamal Atwan sampai ke depan Rumah Sakit Indonesia. Nah, pada saat itu kami bisa menghubungi liaison officer kami dari Mercy untuk memberitahukan dan mengkoordinasikan, membantu menghubungi WHO dan UN terkait kondisi kami, bahwa kami terjadi penyerangan darat dan kami diminta untuk evakuasi. Ketatnya pemeriksaan juga memperlambat gerak tenaga medis. Di holding point kita menunggu sekitar 2 jam sambil menunggu green light. Akhirnya ketika kami diarahkan boleh melanjutkan perjalanan, kami sampai di checkpoint. Nah, untuk daerah-daerahnya nggak begitu hafal, tapi yang pasti sebenarnya itu dekat. Karena secara perhitungan peta normal tanpa penundaan itu sebenarnya itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 20 menit. Baik Rumah Sakit Indonesia maupun Rumah Sakit Kamal Atwan berada di Beit Lahia, Gaza Utara. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang telah membuat sedikitnya 26 rumah sakit tak bisa beroperasi penuh. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.